شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجوز وقال في حديث آخر يمر المؤمنين عليه كالطرف وكالبرق الخاطف وكالريح وكأجاود الخيل والركاب الحديث وقال في حديث آخر هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di antara manusia ada yang meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Tetapi ada juga manusia yang mereka mengingkari adanya kehidupan setelah ini. Sehingga dari orang yang meyakini dan orang yang mengingkari ini nanti akan berpengaruh ke kehidupan masing-masing selama di dunia ini. Bagi orang yang meyakini, mengimani ada kehidupan berikutnya, maka dia akan mencoba semaksimal mungkin hidupnya itu harus semaksimal mungkin untuk dijadikan sebagai lahan ibadah, dikarenakan kelak di yaumil qiyamah akan diminta pertanggungjawaban. Ini dampak dari orang yang yakin terhadap hari akhirat, sehingga dia akan hati-hati dalam kehidupan di alam dunia. Sebaliknya bagi orang yang tidak yakin bahkan mengingkari, maka dia hidup di dunia itu akan seperti hidup yang lama. Bahkan dia akan melaksanakan apapun kehidupannya sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya, dan akan terbukti dia tidak akan pernah beribadah. Dan dua kelompok ini bisa kita sebutkan antara mukmin dengan kafir, atau kita sebutkan antara golongan orang-orang Islam. Karena di antara orang Islam juga ternyata berbeda-beda. Ada yang yakin 100%, ada yang ragu, bahkan mengaku muslim tapi dia tidak yakin dengan akhirat. Maka kalau kita perhatikan itu akan berdampak ke dalam kehidupan. Dan yakin orang yang betul-betul meyakini, mengimani hari akhirat, dia akan senantiasa hati-hati ya untuk melakukan apapun di alam dunia ini. Dan dia pasti akan menembuskan amalnya itu ke akhirat. Orang yang yakin akan ada kehidupan berikutnya. Jadi segala gerak langkahnya itu akan dia pertimbangkan ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pegang, apa yang dia melangkah, apa yang dia masukkan ke dalam perutnya, apa yang dia lakukan dalam segala kehidupan, dia akan hati-hati karena yakin. Bahkan dia akan senantiasa menjaga apa yang Allah perintahkan semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin. Kalaulah sholat akan dicoba dijaga sholat yang 5 waktu. Kalaulah mau ditambahkan akan menjaga rawatibnya, akan menjaga sholat-sholat sunat yang lain. Karena dia yakin akan bertemu dengan Allah nantinya. Maka akan terlihat dalam kehidupannya sebagai orang yang sangat hati-hati. Bahkan kalau diperhatikan ulama-ulama terdahulu, para tabi'in, para sahabat, itu kita lihat bagaimana kehidupan mereka dalam kehidupan di alam dunia ini. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Contohnya kemarin
Kemarin di halaman 775, ketika itu kita akan ditanya dari 4 perkara. 1, umur sampai habis digunakan untuk apa? Halaman 775. Yang kedua, amal. Punten, bukan amal apa? Ilmu. 1, umur dihabiskan untuk apa? Kedua, ilmu. Sampai sejauh mana dia mengamalkan ilmu itu. Ketiga, harta. Harta ditanya 2. Yang pertama, dari mana dia dapatkannya. Yang kedua, dikemanakan infaknya. Kemudian yang keempat, jism atau jasad, badan. Badannya hingga hancur, kalau hancur ya, atau hingga mati itu badannya digunakan untuk apa. Nah, 4 perkara ini akan diminta pertanggungjawaban. Jadi nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul ini membuat kita merasa ya hidup di alam dunia ini memang sangat sebentar. Tugas kita beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain ya, di sisi lain diri kita dhaif, lemah, waktu kita terbatas. Di sisi lain ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, tapi di sisi lain kita manusia yang lemah. Maka berat tantangannya. Oleh sebab itulah diperlukan jalan yang harus kita tempuh, walaupun jalan itu terjal, jalan itu berliku-liku, bahkan jalan itu nanjak, harus kita tempuh. Nah, maka perlu kita faham tentang ini semua, biar nanti ketika ingin menuju surga sudah tahu dari sekarang. Karena akan banyak di antara manusia itu yang mereka meyakini akan adanya surga, tapi jalan yang salah. Jadi tidak semuanya orang yang tahu ada surga ada neraka itu selamat, karena mungkin saja jalan yang dia tempuh itu tidak sesuai dengan jalan yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul sejak zaman Nabi Adam. Jadi akan ditemukan nanti begitu, sehingga nanti ada orang yang berkontemplasi, ada orang yang terus berpikir apa hakikat kehidupan dunia tanpa dibimbing oleh ajaran-ajaran agama. Maka itu bisa saja sesat ya. Walaupun benar tapi tetap itu harus ada para nabi yang Allah utus di muka bumi ini. Seperti agama Hindu kan, agama Buddha. Kan Siddhartha Gautama itu dia orang yang baik, dia berpikir tentang kehidupan alam sehingga kehidupan masyarakat juga, sehingga dia membuat catatan-catatan penting tentang itu. Dibuatkanlah kitab suci, tapi itu kan tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Makanya agama-agama yang benar itu agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, oleh sebab itu penting kita yakini ya, akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan cirinya dia akan hati-hati. Cirinya dia akan hati-hati karena nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, setelah kita bahas ya dengan ringkas perjalanan manusia dari mulai malakul maut menjemput kita, kita masuk liang lahat, kemudian nanti adanya tiupan sangkakala, kemudian nanti akan adanya pertanyaan di alam kubur, tiupan sangkakala, kemudian adanya mahsyar, kemudian berdesakan manusia di padang mahsyar, matahari didekatkan, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita selama di dunia. Nah, hari ini kita masuk ke halaman 776 tentang jisrun, jembatan. Hadis riwayat Al-Bukhari, lihat catatan kaki nomor 2. Riwayat Al-Bukhari nomor 806. Riwayat Muslim nomor hadis 182 dari hadis Abu Hurairah. Dan juga di Al-Bukhari yang lain ada sama dari Al-Bukhari dan juga Abu Hurairah, Al-Bukhari dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Nomor hadisnya beda ya, 7434. Berarti hadis di atas sahih. Hadis yang di atas sahih.
Baik, kita coba ya. Kalau sahih ini sesuatu yang pasti terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri di sini ya. Yudrabu jisrun. Yudrabu itu bukan dipukulkan. Lihat ada catatan kaki nomor 1. Yudrabu itu yuqamu wa yuj'alu. Yuqamu ditegakkan. Ditegakkan. Yudrabu itu begitu ya, ditegakkan dan dijadikan. Jadi dikokohkan. Apa yang dikokohkan, dijadikan, ditegakkan? Jisrun. Jisrun itu bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Jembatan. Al-jisru itu jembatan. Jadi menghubungkan satu ke satu yang lain, nah itu namanya jembatan, namanya jisrun. Yudrabu jisrun, dibuatkan sehingga jadi kokoh, jisrun satu jembatan, ala jahannam, di atas neraka jahannam. Ini kata Nabi ya, memang tidak ada seorang pun yang masuk ke sini sampai hari ini, tidak akan ada seorang pun. Hatta para nabi kan belum ada, karena nanti akan terjadi ini semua kalau kiamat. Sesungguhnya kiamat itu bukan artinya runtuh langit runtuh jagat. Kiamat itu kiam dari koma, berdiri apa? Berdiri hukum Allah yang adil. Kalau yang kita dengar, kita lihat, kita baca itu tanda-tanda kiamat yang itu ya. Tandanya. Kalau kiamat sendiri dia berdiri. Berdiri apa? Dari koma kiamat itu. Koma yakumu, berdiri apa? Berdiri hukum Allah. Di mana tidak ada lagi hukum-hukum yang lain. Di situ adanya keadilan Allah. Itu disebut kiamat. Kalau yang kita lihat itu adalah tanda-tanda kiamat ya. Matahari dengan bulan beradu, bintang-bintang jatuh ke bumi, di bumi pun sama kan, laut tumpah, gunung meletus, kemudian dari seluruh yang ada di bawah atau di perut bumi keluar semuanya. Itu tanda tanda kiamat. Kiamat sendiri itu ya berdirinya ketetapan Allah. Nah, ketika kiamat, nah ini akan ada gitu, dari mulai mahsyar, kemudian yang terlewat adanya apa itu? Haud Nabi, telaga Nabi yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Siapa yang minum di telaga Nabi maka tidak akan pernah haus. Nah itu karena matahari didekatkan, berkeringat. Nah biar tidak kehausan selamanya, maka Nabi menegaskan siapa yang minum di situ lam yazma abadan, tidak akan pernah haus selamanya sampai lewat jisrun ini. Dan itu tidak pernah kita minum yang lain, hadirin. Jadi jangan dibayangkan ada air mineral. Jangan dibayangkan ada sungai, tidak ada, belum ada. Karena manusia saat itu hanya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawaban, dan entah berapa tahun. Bukan hari, bukan jam. Entah berapa tahun kita disimpan di mahsyar itu. Tidak ada yang tahu kapan kita berdiri, berapa lama, dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk duduk, tidak ada. Sugan cangkel diuk heula, seperti kalau sholat taraweh, wah ieu panjang ting, duduk dulu, kan boleh. Kalau ketika sholat tarawih atau selama kita di dunia ini boleh, tapi kalau di akhirat kan tidak mungkin. Kalau di akhirat sudah tidak memungkinkan. Jadi kita berdiri wallahu alam berapa tahun. Ingat, jangan dibayangkan sejam 2 jam. Ini seluruh umat dari Adam alaihissalam dengan umat akhir zaman. Kita kan tidak tahu berapa gitu ya. Semuanya, bukan hanya manusia kan, jin pun nanti dikumpulkan di satu tempat, di mahsyar namanya. Makanya nanti dari mulai situ nanti ada hisab, ada mizan, baru nanti jisrun terakhir ya. Jisrun itu sirat, jembatan. Ada jembatan di atas neraka jahanam, itu akan ada jembatan, dan tidak ada seorang pun yang menuju surga harus lewat ini.
Jadi tidak ada seorang pun yang tidak melewat ini, semuanya melewat. Jembatan yang tidak kita bayangkan bagaimana keadaan jembatan itu. Tapi yang jelas ya ditancapkanlah yudrobu jisrun, ditancapkan dan dikokohkan jembatan ala jahannam, di atas neraka jahannam. Jadi di bawahnya itu neraka, api yang sangat menyala-nyala ya, jahannam itu nama api yang masya Allah. Apakah sudah ada jahannam hari ini atau neraka secara umum, sudah ada belum hari ini? Jadi neraka sekarang itu sudah dipersiapkan. Lihat kita buktikan di bawahnya. Lewat dulu ya yang ini ya. Lewat dulu. Yang dari An Abi Hurairah. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ani Allah wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman fasami'na wajbatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atadruna ma hadha qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun ursila fi jahannam mundu 70 kharifan fal'ana intaha ila qa'riha rawahu muslimun. Riwayat siapa? Muslim. Sahih ya. Ini terjadi nyata riwayat Muslim. Jadi kalau berbicara tentang yang gaib harus tanya dulu ini sahih atau doif, karena yang doif itu banyak. Makanya kalau yang doif ya sebaiknya jangan dibahas gitu. Apalagi kalau bertentangan. Kalau mau dibahas sudah yang sahih. Ini kan riwayat Muslim. Nomor hadis seberapa? Berapa? 2844. Apal di mana? Hebat apal di mana? Apal di catatan kaki, lihat. 10 itu kan rawahu Muslim. 10 lihat ke bawah itu. Rawahu Muslimun 2844. Buktikan nanti ya, kalau tidak percaya buktikan, dan bahkan di riwayat Muslimnya lengkap dengan sanadnya. Kalau ini kan langsung dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, kata dia berkata, kunna, dulu kami pernah indan nabiyyi, bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, di suatu hari. Jadi di suatu hari dulu kami pernah bersama dengan Nabi berkumpul ngariung siga kieu. Sama ya Nabi dengan para sahabat begini. Hanya Nabi itu kalau mengajarkan itu tidak terlalu lama. Kita kan 1 jam ya, 1 jam lama. Makanya tong aneh mun nundutan ngaguhar tong aneh ya. Karena kita kan terlalu lama ceramahnya, khutbahnya. Kalau Nabi kan hanya beberapa menit, hitungan menit kalau Nabi. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi itu nanti terekam oleh para sahabat. Suatu waktu apa yang terekam oleh para sahabat itu jadi hadis. Jadi hadis ya. Nanti para tabi'in akan bertanya, nanti sahabat menjawab, direkam oleh tabi'in, turunkan ke tabi'in terus ke ahli hadis nantinya, termasuk ke Muslim ini. Jadi apa yang dialami, apa yang diceritakan oleh Nabi itu jadi hadis. Makanya ini luar biasa ya, Abu Hurairah pernah beliau di satu waktu dengan yang sahabat yang lain berada di sisi Nabi. Ketika mereka berada berkumpul sisi Nabi, fa sami'na, maka kami mendengar wajbatan. Wajbatan lihat nomor 9, al wajbatu sautu sukuti syai'i. Nah, itu wajbah namanya. Sautu suara, sukuti jatuh, syai'i sesuatu. Sesuatu yang jatuh bersuara. Dengarkan yang ini. Nah, ini nih. Nah,
Ini wajibatan. Paham ya? Ini wajibatan. Sautu sukuti syai'i, sesuatu yang jatuh ada suaranya. Ini namanya wajibatan. Tapi yang terdengar bukan suara yang tidak membuat kita rewas. Ini kan terewas kiamat tuh. Tidak rewas. Tapi wajibah di sini sesuatu yang membuat kaget dan panik. Kenapa? Lamun jelma nu kalau ada orang yang jatuh mah kan ngegedebut ya. Gedebut kan itu rewas gitu ya. Karena berat gitu. Berat kan, ini kan ringan. Kalau ringan kan gitu saja. Kalau yang berat dicobaan nupang gedena sadina. Oh baca, oh kedebut berarti dia tak kadinya. Tak suara yang membuat rewas gitu. Wajibah di sini. Rewas, terperanjat ya. Jadi rewas ketika Nabi dengan para sahabat, di situ Abu Hurairah ada, ujung-ujung ada suara yang jatuh gitu. Dan tidak ada, dilihat kemanapun tidak ada. Makanya betul ya, kadang-kadang rindu gitu kehidupan bersama Rasul itu. Ada mukjizat, ada keajaiban gitu yang disaksikan oleh para sahabat, yang didengar oleh para sahabat gitu. Jadi ini kan membuat semua yakin gitu. Nabi bersabda ini yakin bagi orang beriman. Angger aja Abu Jahal mah bedagong gitu. Yang Abu Jahal, Abu Lahab mah angger bedagong gitu teh. Tapi bagi orang yang beriman itu merindukan ya. Banyak kisah-kisah yang di situ menjadi semakin kuat keimanan para sahabat dengan kejadian itu. Dan kita harus juga yakin ya, dibuktikan gitu. Kalau di saat itu dibuktikan. Kalau kita kan tidak ada pembuktian. Kita iman ya iman saja, nah, penting mah iman. Yang kadang naik, kadang turun kan itu ya. Kenyataannya naik turun, mau tidak mau iman kita itu. Kadang naik gitu, satu waktu turun, tidak mau melakukan aktivitas apapun, tidak mau ibadah, tidak mau talab ilmu, tidak mau infak, kadang sholatnya malas, itu sedang turun. Nah kita banyaknya naik atau turun? Turun ya, kebanyaknya turun. Beda dengan Nabi, semakin hari semakin meninggi. Dan juga para sahabat semakin hari semakin kokoh, termasuk ini. Jadi tiba-tiba kami mendengar wajibatan, satu suara yang jatuh. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, "Atadruna ma hadza?" Apakah kalian tahu apakah yang ini barusan, suara ini yang barusan? Tahu tidak gitu. Sahabat saat itu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Berarti sahabat riwasnya tapi teu apal naon eta teh. Ya anu ngagedebut mah kudu aya. Siga ieu kan jelas ada barang ini ya. Benda yang ini jatuh ada kelihatan. Kan ini tidak kelihatan, tapi ada suara yang jatuh dan suaranya sangat keras. Bagi orang yang beriman, ketika Nabi menjelaskan apa itu, maka dia akan yakin, para sahabat yakin. Kita juga membaca hadisnya akan semakin yakin. Tapi bagi orang yang kafir terhadap sabda Nabi, maka dia akan menolak. Dan disebutkan Nabi itu mungkin terkena sihir, Nabi itu mungkin gila, Nabi itu mungkin epilepsi. Karena orang di hatinya sudah menutup diri. Tapi bagi sahabat lihat, ketika Nabi menjelaskan, sahabat kan menegaskan tidak tahu, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Nabi menegaskan, hadza hajarun. Ini adalah batu, hajar. Batu yang jatuh, ursila fi jahannam, yang diutus, dikirim ke dalam neraka jahanam. Jadi suara yang tadi itu adalah batu. Jangan dibayangkan batu sebesar ini. Jangan dibayangkan batunya batu kecil-kecil. Karena nanti umat manusia itu berada dalam sosok postur badan Nabi Adam 60 hasta. Batu nukia mah jang orang yang tingginya 42 meter. Iya disebutna nukia.
Yang urang batu teh badak ieu teh. Paling kesik pasir. Batunya itu pasti besar ada di waktu iman. Bagi orang yang tingginya 42 meter, batu sebesar Masjid Baitur Rahman ini siga nama kaleci. Kaleci. Dan ini ada wajibatan suara yang keras. Jadi terbayang oleh kita, para sahabat pasti rewasna kacida. Termasuk Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan inilah batu yang dikirim ke dalam neraka jahanam. Berarti sudah ada. Sejak kapan? Masya Allah, ini Nabi, hebatnya Nabi ya. Cing tahu ini dari mana Nabi? Kalau tidak diwahyukan oleh malak Jibril. Kan tahunya dari malak Jibril. Dan tidak mungkin Nabi ujug-ujug langsung tahu kalau tidak disebutkan oleh malak Jibril. Maka Nabi menegaskan mundu sab'ina khorifan, sejak 70 musim, 70 tahun ya, khorif itu musim kering ya, musim kemarau. Setiap musim ke musim kan 1 tahun. Jadi sejak 70 tahun, sok bayangkan Pak Bu, sejak 70 tahun baru sampai barusan teh di zaman itu ya, zaman Nabi. Sejak 70 tahun baru sampai ke dalam neraka jahanam. Batu yang barusan yang jatuh itu di mana? Wallahu a'lam. Tapi dipastikan jahanam sudah ada sejak zaman Nabi itu. Buktinya salah satu hadis yang ini. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwa surga neraka sudah ada. Nah di antaranya yang ini, sejak 70 tahun yang silam dialungkan dan nanti masuk ke neraka jahanam, itu 70 tahun yang silam. Berarti kalau 70 tahun yang silam sing sabaraha jero gitu ya. Lihat ini hitung dari atas sana ke sini berapa detik gitu saja. Jadi menjatuhkan dari atas sana ke bawah ini berapa detik. Sedangkan ini 70 tahun saking kujerokna. Makanya tidak aneh kenapa jahanam disebutkan jahanam, karena saking dalamnya jahanam itu. Jahanam kan bacaan juga ngeri gitu. Jahanam, haknya juga hak, bukan jahannam tapi jahan dan ditasydid. Makanya dalam kajian ilmu qiraah itu kan tajwid itu mempengaruhi, tebal tipis pengaruh ke mana? Ke makna itu. Jahannam kan jelas, jahannam. Terus babi apa? Khinzir kan apa? Tipis. Khinzir semuanya kasroh tuh. Ro pun ikut tipis. Khinzir, jijik itu teh. Dan masih banyak orang yang mengaku Tuhan namanya fir, kan nyengir tuh. Nyengir fir tuh kan fir nyengir itu kan dihinakan. Tidak Fir'aun, tidak kan? Fir harus nyengir sama. Roknya kan tipis. Fir'aun, aun jadi bari kitunya. Nah, itu kan satu bahasa yang memang masya Allah. Kalau diteruskan nanti, oh ini maksudnya tebal tipis dari segi makna memang ada gitu ya. Segi makna itu memang ada. Kalau diteruskan nanti ke telaah yang lain. Ini pun sama ya, jahannam. Jadi batu yang dikirim ke dalam dasar neraka jahanam baru sampai hari ini sejak 70 tahun yang silam. Cing sabara kilometer ya nu ahli matematika ya. Kan hitungannya gampang ya kalau sudah bisa. Ini di ketinggian misalkan jatuh 1 detik misalnya, atau 60 detik lah 1 menitnya. 60 detik itu ketinggian berapa? Nah, itunya gampang gitu. Ngitung nama gampang, nu apal. Anu tuh ngeriet. Jadi dalam 60 detik ketinggian berapa? Batu ya, batu yang biasa. Nah, tinggal dikalikan dari 60 detik kan menit. Untuk dari menit ke jam berapa? Kali 60. Dari jam ke 1 hari kali 24. Dari 1 hari ke bulan kali 30. 30. 1 hari ya 30. Ke tahun? Ke 1 tahun
kali 365 itu hari, dikali 70 tahun. Masya Allah, itu teh saehem gitu ya. Jerokna teh dah hese tuh. Akhirnya kalau dilihat ini saking jerokna itu. Bahasa Nabi mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang silam, 70 musim aslinya ini. 70 musim kemarau kharif itu. Sejak 70 tahun yang sebelumnya baru dialungkan, baru sampai hari ini. Fal ana, kata Nabi, maka sekaranglah intaha, sudah sampai, ila ke qa'riha, qa'run te dasarnya, ha itu ke jahanam, ila qa'ri jahannam, sekarang baru sampai ke dasar jahanam. Jadi 70 tahun batu sudah ada disediakan. Api jahanam sudah ada, Pak Bu. Api jahanam sudah ada. Masuk batu. Batu itu maka semakin hari bukan semakin habis. Beda dengan kayu, beda dengan plastik. Ketika dilahap oleh api pasti habis. Tapi kalau batu semakin lama semakin panas. Semakin lama semakin panas. Nauzubillah ya. Api neraka secara umum, kalau jahanam itu paling bawah. Kalau jahanam itu paling bawah. Makanya orang munafik, orang kafir fil darkil asfali minan nar, di paling bawah neraka, jahanam namanya. Dan jahanam itu ada CCTV-nya. Cek urang majang naonnya da moal kabur. Inna jahannama kanat mirsoda. Jadi jahanam itu sudah mirsod. Mirsod itu CCTV. Dari rosoda, mengintai. Mirsod alat untuk mengintai CCTV. Tapi jangan dibayangkan CCTV. Ya, yang dimaksud ada yang mengintainya. Ada yang mengintai, nauzubillah ya. Mengintai itu malaikat itu. Untuk siapa jahanam? Litoghina ma'aba, bagi orang-orang yang togo. Ma'aba, tempat kembali dia. Bahasa tempat kembali ya. Jadi yang akan masuk ke dalam neraka jahanam itu orang-orang yang togo. Contohnya Namruz, contohnya Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu togo. Togo. Jadi togo itu orang-orang yang sudah melampaui batas. Itu sudah disediakan jahanam. Dan jahanam sejak zaman Nabi 70 tahun yang silam baru dimasukkan batu, maka baru sampai di zaman itu. Dan sampai sekarang na'udzubillah itu batu sudah siap lapar untuk melahap manusia. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi saking laparnya. Sehingga nanti jahanam itu saling makan-memakan. Makanya jangan aneh jahanam sekarang sudah ada, tetapi wallahu a'lam di mana-mananya. Tidak ada yang tahu. Tapi sudah ada dengan hadis yang ini. Nah, kalau sudah tahu ini, kita akan membayangkan apinya jahanam. Apinya jahanam, lihat di bawah tuh. Apinya jahanam itu narukum hadhihi, neraka atau api kalian ini, allati yuqidu ibnu Adam, yang dinyalakan oleh ibnu Adam, itu juz'un, baru satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min nari jahannam, dari neraka jahanam. Jadi api yang ada di kita itu baru 1/70, 69 kali lagi gitu teh api yang ada di bumi ini. Maka jangan aneh kalau api yang biasa kan api warnanya merah itu ya, merah, nanti semakin lama semakin panas berubah jadi biru, kan sampai kuat paling di biru api yang kita itu. Jadi warna biru itu menunjukkan api yang panasnya luar biasa dibanding yang merah atau yang putih. Tapi nanti di dalam neraka itu ada api yang sangat panas daripada itu semua.
Kenapa panas? Karena didiamkan sampai sekarang, belum dibuka, belum dimasukkan manusia, baru dimasukkan batu. Itu warnanya itu bukan lagi warna merah, warna putih, warna biru, tapi warna hitam. Warna hitam, Pak Bu. Jadi kelihatan di sana itu hitam, bukan hitam gelap, itu teh api. Api yang sudah berapa ratus ribu tahun dipendam. Itu warnanya memang begitu. Ketika manusia masuk ke situ sudah tidak bisa apa-apa. Jangankan yang hitam, yang merah saja kan kita terbakar. Makanya nauzubillah ya, Quran banyak membuat tazkirah, peringatan bagi kita. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit-kulit mereka matang, masak, badalnahu juludan ghairuha, maka kami akan gantikan kulit yang baru. Ketika kulit orang yang masuk ke dalam neraka itu sudah mulai sudah mulai matang, masak, Allah gantikan yang baru. Jadi tidak sampai meninggal, tidak sampai mati. La yamutu fiha wala yahya, tidak hidup, tidak mati. Jadi diganggayong. Dan itu terus-terusan. Kalau orang kafir abada selamanya, maka jangan pernah kita menjual, jangan pernah kita menjual kenikmatan di surga dengan harga yang murah di dunia, lebar itu. Mendingan kita maksimalkan di sini ya, di dunia, untuk nanti bahagia di akhirat. Biarkan kebahagiaan itu mending di akhirat saja. Kadang-kadang kebahagiaan di dunia itu membuat kita terlena, Pak Bu. Bahagia di dunia itu kadang-kadang terlena. Makanya yang dikhawatirkan Nabi itu bukan orang miskin, tapi orang kaya yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nu dikhawatirkan orang mah justru baliknya, saha miskin. Kita itu mikirnya karunya budak miskin, orang miskin karunya. Justru Nabi mah yang dikhawatirkan adalah orang-orang kaya. Kenapa? Harta itu kembali ke yang tadi, akan ditanya dua, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana diinfakkan. Makanya Nabi mual keeng orang-orang miskin. Muhajir itu orang-orang miskin, tapi mereka menjadi ahli surga. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi ketika perbendaharaan dunia ini dibukakan dengan seluas-luasnya, maka Nabi yang dikhawatirkan itu ya, Nabi itu. Tapi dah angernya orang mah tetap mikir nanti naon teh harta. Mau tidak mau mikirna harta itu harus disuseuh gitu teh. Disusuh ku kitab Minhajul Abidin, nanti di akhir itu Minhajul Abidin karya tetap Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bukan tidak boleh, bukan, tapi sadar dirilah bahwa kehidupan ini tidak lama. Kembali ke yang ini, jadi api yang di dunia itu baru satu bagian dari 70 bagian. Jadi tinggal 69 kalikan saja. Jadi kalau sekarang ya paling panas berapa derajat? Paling panas yang bisa melelehkan, atau jangan dulu itu, yang bisa mendidihkan air. Api yang 100 derajat Celcius kali 70. Dari 100 kali 70 7.000 derajat Celcius. Nauzubillah ya. Nya kada anclom, aduh nauzubillah. Tapi ternyata kenapa Allah menggantikan kulit yang baru? Liyazuqul azab, agar mereka merasakan azab. Lamun langsung payah mah moal ngarasakeun. Jadi di nerakanya tidak akan pernah itu. Nauzubillah ya. Membuat kita ingin nangis itu kalau mendengar, melihat tentang kisah-kisah itu. Tentang neraka di sini ada Jahanam ya. Baik, kita kembali lagi ke atas ya, itu sudah ya tentang Jahanam. Banyak hadis, banyak keterangan-keterangan menjelaskan tentang Jahanam. Kembali ke atas, di atas neraka itu ada jembatan, dan itu dibuatkan oleh Allah. Di atas Jahanam ada jisrun, jembatan
Maka Nabi menegaskan, paling atas lihat lagi, fa akunu awwala man yajuzu, maka akulah orang yang pertama melewatinya. Masya Allah ini ya. Jadi Nabi itu manusia pertama yang melewati jembatan itu. Berarti Nabi Adam tidak. Nabi-nabi yang lain sampai Nabi Isa tidak. Apalagi umatnya. Hanya Nabi saja yang awwala man yajuzu, orang yang pertama kali yang lewat jembatan itu. Kalau sudah lewat dari jembatan, maka pasti masuk surga. Pasti masuk surga itu ya. Kalau sudah lewat jembatan itu pasti masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena surga itu memang di sana, sebelah sana. Kalau neraka ya di sini. Ketika masuk ke jembatan kemudian tidak bisa tembus ke jembatan, pasti ke bawah. Dan banyak manusia yang terjerumus. Dari mana taunya? Di bawah terakhir, lihat ya. Silahkan wafihi ma. Atau lihat dulu sahih atau dhaif hadis ini. Catatan kaki nomor berapa? 8. Coba lihat ke bawah. Riwayat siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Sahih ya? Nah, udah. Jadi kalau belajar agama itu kudu nanya dalil dulu. Dalilnya ada. Kalau sudah ada sahih atau dhaif? Sahih, dah kita imani. Sami'na wa ata'na. Nah, ini sahih ya. Hasan juga jadi dalil. Kalau dhaif nanti dipertimbangkan. Baik, kita coba baca ya. Istamir. Wa fihi ma aidan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bil jisri, akan didatangkan. Fi'il madhi mudhari majhul ya. Yu'ta, akan didatangkan, dihadirkan, disiapkan. Al-jisri, jembatan. Fayuj'ala baina dhahrai jahannam, maka jembatan itu dijadikan, disimpan di antara dua jahanam, dua punggung jahanam. Ya berarti di bawahnya jahanam gitu. Di bawahnya jahanam. Maka pasti ya terbayang oleh kita Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir laknatullah alaihim ketika lewat jembatan langsung ke bawah, dan jahanam itu di paling dasarnya. Jahanam itu. Jadi sudah ke situ sudah. Kalau sudah ke situ ya sudah. Sulit untuk naik lagi ke jembatan. Dah di situ selamanya di bawah. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi lebarnya hirup kan 60 tahun, berarti orang pada gongwai gitu. Mending banyak istighfar, banyak tobat, memaafkan orang lain, berinfak, bersedekah. Tong mikiran lain-lain dah atuh malakul maut teh nuju ngadodoho urang ya. Tong dibayangkan orang masa muda masih kene lama meninggal, belum tentu ketika meninggal ya sudah meninggal. Ingat, mati itu bukan karena penyakit. Mati itu bukan karena penyakit. Mati itu sudah waktunya. Ada orang yang banyak penyakitan, ke rumah sakit tiap hari, tiap pekan, tapi damang we. Tapi yang nganternya mati duluan, padahal sehat yang mengantarnya gitu. Menunjukkan apa? Kematian bukan karena sakit, harus diingat. Jadi tong sieun mun urang teu damang teh. Ketika waktunya sembuh, alhamdulillah. Ketika waktunya diangkat ruh kita oleh malakul maut, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya biarkan. Apalagi yang harus kita takuti. Tapi karena bal tu'siruna hayatan dunia, akan tetapi kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia, nepikeun ka embung maut teh. Embung maut teh. Memang tidak ada orang pun yang tidak mau mati ya, semuanya tidak mau gitu. Tapi kan ini gaib masalahnya. Malakul maut gaib masalahnya, maka hati-hati ya. Momentum Ramadan ini jangan dibiarkan begitu saja. Sebentar lagi. Sekarang malam berapa? Malam 26 ya. Tapi cek Muhammadiyah itu malam ganjil ini teh Bu.
Malam 27 ini teh. Malam 27 cek Muhammadiyah itu, karena Muhammadiyah dari hari Sabtu. Berarti sekarang ganjil ya. Jadi semuanya ganjil itu. Tetap tergantung keyakinan kita yang di mana. Nah, jadi ya gitu ya kalau berpikir, tapi tidak angger kita itu akan diuji ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak diuji ya. Baik. Jadi dijadikan di antara jahanam. Jadi di bawah jahanam ada jembatan. Terus qalu ya Rasulullah mal jisru. Sahabat pun tidak tahu jembatan itu, maka ditanya Nabi, ya Rasulullah mal jisru, apakah jembatan tersebut wahai Rasul? Nah, ini ada gambaran sedikit ya. Sedikit, silakan sedikit bacanya. Qala madhadatun mazillatun. Nah, apa maksudnya? Madhadatun mazillatun. Biasanya dipahaminya. Lihat di bawah nomor 3. Baca. Ai zalakun min waqfi man waqafa alaihi in zalaqa wasaqata. Zalakun, zalikun. Ini sudah masuk bahasa Sunda, Pak, Bu, ya tuh. Zalikun teh non? Zalike tuh. Ini zalike teh bahasa Arabnya. Zalike teh dari zalak. La yuzlikunaka bi absorihim lamma sami'ud dzikra. Zaliku la yuzlikuna, zalaqo yazliku. Zalaqo yazliku zalikon. Nah, zalik. Jadi yang dimaksud madhadatun mazillatun itu zalikun tijalike saha man waqafa alaihi, orang yang berdiri di sana. Bukan berjalan, berdiri pasti tijalike. Unti apal tijalika Dimas. Apa? Orang Riau ya kudu apal ya. Tijalika. Terpleset ya. Inzalako tijalika wasakoto dan jatuh. Berarti saking lamun dinu bahasa kita ya, jalan itu saking leueurna. Berdiri saja terus tijalika, apalagi berjalan. Nauzubillah. Itu jembatan. Jembatan itu seperti tadi digambarkan oleh Nabi. Bukan hanya di jalan itu, tapi di atas pun akan ada sambaran-sambaran itu. Teruskan. Alaiha khatatifu wa kalalibu wa hasakun. Ini hampir sama ya. Alaiha, di atasnya, di atas jembatan itu, jembatan sudah licin dan di atasnya ada khototib, kalalib dan hasak. Lihat di bawah, khototib dan kalalib ikilahuma bimaknan mutaqaribin. Maknanya berdekatan. Apa maksudnya? Al-hadid. Apa al-hadid? Besi. Mu'awwaju. Mu'awwaj. Iwaja apa iwaja? Iwaja. Bengkok. Berarti besi yang bengkok. Alladhi yata'allaku bihi syekh, yang digantungkan. Apa maksudnya di sini? Intinya di situ ada yang bisa menyambar manusia yang sedang melewati jembatan itu, di atasnya disambar oleh ini. Hasak itu adalah al-ashwaq. Apa ashwaq? Ash pakai syauk, bukan siuhak. Ashwaq. Ashwaq itu duri. Ya ada besi, ya ada duri. Pokoknya mengerikan hadirin wa hadirin. Di jalannya saja sudah tergelincir, di atasnya juga ada khototib, kalalib dan hasak. Nah, tapi lihat, ada kebanggaannya, kebahagiaan bagi kita kalau jadi orang-orang beriman. Istamir. Yamurrul mu'minina alaihi kattorfi. Yamurru, melewati.
Al-mu'minina, orang-orang mukmin itu kat torfi. Ini yang pertama, seperti torf, sekejap mata. Maksudnya nanti orang-orang mukmin akan lewat jembatan itu hanya sekejap mata, sakijep. Sakijep itu berarti secepat kilat gitu. Bukan secepat kilat, sakijep. Ya kijep sekedip. Hanya sekali kedipan langsung masuk surga gitu. Masya Allah, ini yang harus diinikan. Yang ini yang disebut begoiri hisabnya yang kararia. Makanya kata kuncinya apa? Kalau ingin seperti ini, fastabiqul khairat. Di dunia itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan selama kita bisa laksanakan saja. Laksanakan lillah. Jangan menunggu yang lain, jangan. Tapi kita maksimalkan apa yang saya bisa, bismillah. Tapi tetap paratkan ke akhiratnya, paratkan ke akhirat. Menyiapkan air ini itu jangan hanya menyiapkan untuk keduniaan saja, tapi niatkan untuk ke akhirat, semuanya ke akhirat. Hatta tidur pun paratkan ke akhirat. Tak nu ciri nanti kita nggak doa lah ciri nantinya. Jadi ciri orang yang betul-betul lebih beribadah dalam ibadah-ibadah yang mubah itu cirinya dia akan berdoa dulu. Lamun berdoa mah dugsek gitu ya. Dugsek langsung. Tapi kalau dia ibadah pasti akan bismillah minimal ya. Bismillah minimal itu. Semua yang dia lakukan akan nilai ibadah. Kat torf, bagaikan torf. Lihat ka torfatil ain. Bagaikan sekejap mata. Sakijep itu masuk atau melewat jisr tadi. Kedua, wa kal barqil khatifi. Nah, yang kedua agak lambat seperti kilat. Kilat yang menyambar. Khotofa itu yakhtofu absorohum, menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Berarti sekaligus kan, plus sekaligus lewat jisr itu. Tapi lebih cepat tadi sekejap mata yang tadi. Ketiga, wa karrihi, dan seperti angin. Seperti angin mengembus. Kan ada kan beda kan ya? Yang satu sekejap mata, yang kedua secepat kilat, yang ketiga bagaikan hembusan angin. Agak lambat. Namun agak lambat pasti akan terasa panasnya jahanam yang di bawah itu. Wallahu alam ikhwatu iman, kita itu mau yang mana? Yang maunya yang secepat, yang maunya sekejap mata atau secepat kilat, yang keinginan kita. Tapi itu kan tergantung amal dan rahmat Allah. Kalau nanti sebelumnya ada kebahagiaan, ketika kita sesungguhnya kebahagiaan ini atau keadaan ini bahagia tidaknya tergantung sejak di alam kubur. Itu intinya tergantung sejak kita kemarin itu dibahas di alam kubur. Kalau di alam kubur kita ditidurkan 6 solihan, nah ini sudah lewat, insya Allah gampang. Tapi kalau di alam kubur sudah fayudrobo bimit rokotin min hadidin fayasihu hatta yasma'a sautan man yalihi. Kalau nanti dipukul dengan gada besi, nah itu sudah masuk ke situ, sudah berat. Makanya umur kita hanya 60 tahun, tapi menentukan yang panjang itu. Maka betul ya, sekarang kita mau apa hidup kita. Jangan sampai salah jalan. Maka jadikan masjid sebagai basis ya. Karena tempat yang aman, steril itu memang masjid. Tidak ada politik, tidak ada unsur yang lain. Masjid itu netral, normal masjid itu. Makanya jangan pernah meninggalkan masjid. Karena rajulun qalbuhu yata'allaqu bil masajid, itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Orang yang terkait kalbunya dengan masjid. Jadi kemana-mana masjid ya. Kita safar cari masjid ketika sholat. Kita mukim pasti masjid. Jadi intinya masjid. Di mana masjid, di situ kita makmurkan. Itu akan menjadi ini. Mudah nanti insya Allah. Kemudian ke berapa? Terakhir keempat. Wa ka ajawidil khayli warrikabi. Ajawidil khayl. Khayl teh kuda ya. Rikab itu tunggang. Lihat di bawah.
Wakal khuyul, khuyul zaman dari khayl. Khayl itu kuda-kuda, dawa, binatang melata, sari'ah yang cepat. Berarti kalau tadi seperti secepat angin, turun di bawah itu secepat kuda berlari. Cepat tuh kuda berlari. Tapi bakal beda dengan yang sebelumnya. Fanajin musallamun, maka akan selamat, akan najin, sukses ya, selamat. Wa najin makhdushun, najin makhdushun, makhdud majruhun minal ashwaq. Jadi ada dua keadaan. Satu, dia akan sukses dalam keadaan selamat, tidak terbakar dan tidak terkena duri yang tadi. Yang kedua, najin juga, dia akan selamat tapi makhdush. Makhdush di sini jelaskan apa? Majruh minal ashwaq. Dia akan terluka kena sayatan duri-duri yang tadi. Duri-duri besi yang tadi, yang di atas itu kan menyambar ya. Kita jalan itu akan terkena itu semua. Tapi selamat. Tapi selamat. Bagi orang muslim itu, orang mukmin itu harus berpikirnya sampai ke sini ya. Kita hidup di dunia kudu mikir kayak nepikeun ka jisrun jembatan. Hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban, sampai nanti yang lainnya pun akan melewati itu semua. Intinya apa? Jadi intinya kita harus sadar diri ya, sadar diri bahwa jembatan ini memang akan kita lalui ya. Kita akan lalui. Oleh sebab itulah jadikan kehidupan kita sebagai wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Walaupun bahagia di dunia itu bahagianya hanya semu, tapi tetap yang kebahagiaan hakikinya adalah kita mampu untuk melewati halangan rintangan yang kelak nanti akan kita lalui, wabil khusus nanti ketika kita masuk alam kubur. Hadirin waktu iman, itu dulu yang dapat kita bahas. Insyaallah kita masuk ke halaman 780 ya, dilewat saja. Yaitu tentang sifat surga. Kalau tadi jahanam, kita akan masuk ke sifat surga. Bagaimana keadaan surga, dan kita memohon kepada Allah yang Maha Agung dari keutamanya agar Allah bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.